Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Selamat bergabung dalam Herbal Talk bersama dengan Eta Walin ya. Ada saya Widya Pradipta yang akan nemenin Star Lovers sampai nanti kurang lebih jam 2 siang gitu ya. Dan kalau ngomongin tentang kesehatan, apalagi kesehatan sendi, ini kayaknya masalah yang kadang sering kita miss gitu ya. Miss adalah di sini maksudnya kita mungkin berpikiran akan menjaga kesehatan sendi itu nanti aja deh pas kita udah tua gitu ya. Tapi ternyata menjaga kesehatan sendi sejak muda ini adalah salah satu langkah untuk memastikan pergerakan kita, mobilitas kita tuh nyaman gitu ya nantinya. Dan sendi yang sehat ini juga memungkinkan supaya kita produktif, kita kerja juga dengan nyaman ya Star Lovers ya. Salah satu contohnya adalah ketika kita ngikutin acara Dieng Run 2024 gitu ya. Jadi Dieng Run 2024 ini adalah salah satu kesempatan yang bisa dirasakan Star Lovers nantinya gitu ya. Apalagi olahraga bisa sambil menikmati keindahan Dieng. Kapan lagi ya kan? Ada 2 rute di sana, ada 5K dan juga 10K gitu ya. Dan acara ini sendiri mengajak untuk pesertanya gitu ya untuk menjaga kesehatan sendi sejak dini supaya lebih maksimal lagi dalam kegiatan kita sehari-hari ini gitu. Dan silahkan aja untuk Star Lovers yang bergabung gitu ya. Nanti akan ada 3 merchandise eksklusif dari Eta Walin begitu ya yang akan diberikan gitu. Jadi silakan gabung di line WA kita di 0818621013 atau juga di Instagram kita @starjogjafm. Kita sapa dulu 2 narasumber kita di siang hari ini. Yang pertama ada Dr. Aditya Rahmat Zulfikar. Selamat siang Dr. Adit. Halo, selamat siang Kak. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa banget dah hari ini. Cerah banget ya kalau Dr. Adit ya, tadi ya datang udah langsung kayaknya sehat banget gitu yes, ya. Hari ini libur soalnya. Ini libur. Ternyata ya makanya bebas gitu ya dokter ya hari ini ya. Gak ada kegiatan lagi setelah ini, jadi bebas seneng-seneng aja, happy ya. Oke, terima kasih udah datang ya di sela-sela liburnya. Terus juga. Kak Adit ini gak sendiri ya, aku banyak Kak loh Dokter Adit nanti gak sendiri. Jadi ada Kak Damayanti atau Kak Maya, ini adalah VP Brand Strategy dari Eta Walin. Halo Kak Maya. Halo Kak Widya. Agak lebih mendekat dong Kak Maya. Halo Kak Widya, Star Lover semuanya. Oke, Kak Maya ini juga kayaknya lagi sibuk banget nih ya. Lagi keliling nih, kita mau persiapin Eta Walin Dieng Run. Itu nanti kita akan bahas juga gitu ya. Kita akan bahas, tapi yang pertama kita pasti akan bahas dulu tentang kesehatan gitu ya. Paling kalau anak-anak muda zaman sekarang nggak cuman Gen Z aja gitu ya. Tapi usia-usia produktif tuh kadang suka miss olahraga gitu ya Kak Maya sama Dokter Adit ya. Mungkin karena satu males, 2 mungkin olahraga tapi ikut-ikutan aja, cuma FOMO gitu kan, jadi nggak konsisten. Terus yang ketiga alasannya adalah kayaknya nggak ada waktu deh. Apakah emang nggak ada sewaktu-waktunya gitu ya untuk berolahraga gitu ya? Jadi mungkin dokter bisa jelasin juga gitu ya, mengapa penting banget sih untuk mulai perawatan kesehatan sendi apalagi gitu ya sejak kita masih usia muda nih dokter. Iya, tentunya sebenarnya nggak cuma sendi ya, kesehatan secara keseluruhan kan tentunya adalah suatu investasi ya buat kita ya. Jadi bukan cuma uang aja yang sebenarnya jadi investasi, tapi memang kesehatan itu juga jadi investasi. Ketika kita berinvestasi yang baik-baik, maka tubuh kita akan bisa kita gunakan dengan baik juga sampai hari tua besok, terutama sendi ya. Jadi ketika kita bisa menjaga sendi kita dari sekarang, maka ketika tua besok kita bisa beraktivitas, bahkan kita tidak perlu meminta pertolongan terlalu banyak gitu ya ke orang banyak kayak gitu. Karena ya yang biasa kita sangkutin kalau misalnya udah tua nanti pasti jompo kayak gitu kan. Padahal remaja remaja juga udah bisa jompo kayak gitu ya. Itu. Karena kebanyakan dari kita mungkin miss ya dari usia muda, usia remaja kayak gitu. Padahal itu adalah hal yang penting juga untuk bisa membantu kita ketika bisa beraktivitas di hari tua besok gitu. Gak usah nunggu tua, gak usah nunggu sakit deh ya. Betul. Harusnya kita jaga dari sekarang gitu. Apalagi kita yang masih muda gitu ya, masih kuat sebenarnya ya sendi-sendinya. Tapi kadang juga udah jompo tadi. Ada istilah sekarang tuh lagi tren tuh remaja jompo gitu ya. Dikit-dikit pakai obat, pakai koyo gitu. Aduh sedih sebenarnya ya namanya ya. Tapi mereka bangga ya. Malah dijadiin konten lagi. Diposting gitu ya. Nah ini kalau misalnya nih perawatan kesehatan itu kita abaikan, nanti efeknya seperti apa sih dokter? Ya sebenarnya kalau untuk efeknya jangka panjang tentunya mungkin di awal itu kita akan mengalami ini ya keterbatasan ya. Mungkin kayak misalnya merasa nyeri, kadang kalau sendinya juga bisa radang, bisa bengkak, merah kayak gitu, dan itu akan membatasi kita untuk beraktivitas seperti selayaknya biasanya. Tapi ketika itu akan berlanjut nanti karena kita mungkin
yang nyeri di kaki kanan nih, misalnya nyeri yeah. di kaki kanan, kita diemin terus kayak gitu dan kita selalu menopang pakai kaki kiri, otomatis nanti bisa mungkin dari looknya aja bisa kelihatan beda sebelah kayak gitu. Jadi mungkin yang kaki kirinya bisa lebih besar dibanding kaki kanannya karena kaki kanan nggak pernah dipakai, itu efek karena ototnya nggak pernah dipakai jadi nyusut gitu. Oh gitu ya? Bisa terjadi ya? dan nyusut ya? betul, jadi mudah nyeri, bahkan aktivitas biasa kayak jongkok, jalan itu akan susah banget rasanya. Padahal itu aktivitas yang sehari-hari kita lakukan ya. Sayang banget kalau nggak kita jaga dari sekarang ya, Star Lovers ya gitu. Jadi memang kalau kita abai gitu ya dengan kesehatan, apalagi kesehatan sendi, nanti nggak usah nunggu tua, biasanya gitu ya, sampai ada radang bahkan. Bahkan bisa sampai lumpuh juga ya dokter ya. Betul, dan nggak cuma sendinya aja yang berefek, tapi juga tulang ataupun ototnya juga bisa berimbas gitu. Apa aja sih beberapa indikator yang mungkin bisa kita kenal lebih awal nih? Jangan-jangan ini sendiku bermasalah nih kayak gitu dokter, apa itu? Ya sebenarnya kalau untuk radang sendi atau biasanya dalam bahasa medis kita sebut sebagai osteoartritis ini, sebenarnya suatu gejala yang dia ini muncul pada persendian di tubuh kita, yang dimana dia mungkin gejala-gejala awalnya itu ringan, kayak misalnya kok nyeri rasanya, atau mungkin kayak misalnya kita mau gerak aja mau kayak gini itu akan susah kayak gitu. Jadi ada keterbatasannya kayak gitu. Terus juga kadang ngerasa cepat lelah, terus juga cepat sakit badannya kayak gitu. Yang ngerasa tadi kayak misalnya remaja jompo kayak gitu, yang dimana kalau misalnya ini berlebihan juga dan didiamin, ya itu juga bisa bikin kelumpuhan dan juga ototnya menyusut gitu. Aduh sampai segitunya ya, takut jadinya ya. Gak bisa dibiarkan ya. Gak bisa dibiarkan dong Kak Maya ya. Nah ini kalau untuk pelari sendiri, apalagi berhubungan sama Dieng Ran ya, karena ini ada Kak Maya nih yang ngajakin nih ya kan. Ini kan pasti butuh prepare gitu ya, butuh persiapan yang cukup matang gitu ya. Apa yang harus dilakukan atau hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para pelari nih? Pelari ya, ya pelari ini sangat berpengaruh juga ya, dan sangat bersinggungan banget nih dengan sendi, apalagi ketika lari yang sendi-sendi yang kita gunakan juga cukup banyak ya. Kalau untuk olahraga lari sendiri ini kan sebenarnya adalah olahraga yang baik ya sebenarnya, namanya juga olahraga gitu. Yang pastinya juga kalau menurut saya memiliki dua mata pisau. Jadi dia bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk sebenarnya. Dia akan berdampak baik ketika kita bisa memperhatikan olahraganya ini dengan rutin dan juga dengan cara yang benar. Jadi misalnya kita melakukan pemanasan dulu, stretching, itu kan penting banget, dan kita memperhatikan nutrisi apa yang dibutuhkan ketika lari kayak gitu. Jadi misalnya cadangan energinya harus seperti apa, terus juga penggunaan suplemen dan juga vitamin D dan kalsium itu juga penting juga, karena kita harus menjaga nih tubuh kita bagaimana biar bisa lari juga dengan baik, apalagi sampai maraton ya. Maraton kan sampai 42 kilo, apalagi yang half marathon juga 21 kilo, bahkan sekarang juga udah banyak banget yang sampai 100 kilo juga lari kayak gitu. Tapi ketika dia tidak dilakukan dengan yang baik, cara yang baik kayak gitu, tidak diperhatikan, maka dia juga akan berdampak buruk juga. Kadang ada beberapa yang mungkin dia bisa aja mengalami peradangan sendi, dan ini cenderung ketika kita latihannya berlebihan. Kayak misalnya setiap hari dia melakukan lari jarak jauh terus kayak gitu tanpa diselingin mungkin rest, atau mungkin tidak melakukan pemanasan, atau justru mungkin suplemen dari vitamin D dan kalsiumnya juga dia kurang. Nah otomatis juga tulang akan saling bergesekan juga, dan dia akan menyebabkan peradangan pada sendinya gitu. Ini perlu diperhatikan oleh para pelari gitu ya. Yang besok pengen ikutan Dieng Ran ya Kak. Bersiap ya Kak Maya ya. Ini tadi udah disampaikan oleh Dokter Adit gitu ya, bahwa penting sekali untuk kita menjaga kesehatan apalagi sendi di usia muda. Nah ini gimana nih perannya dari Etawalin sendiri nih untuk membantu nih Star Lovers gitu ya, supaya kita mencegah dan bahkan juga bisa memelihara kesehatan sendi kita nih. Ya, mungkin mau sharing sedikit untuk Star Lover ya, mungkin berhubungan juga dengan Dieng Ran yang akan kita lakukan nanti di hari Minggu. Jadi memang untuk dari sini Etawalin sebetulnya beri kontribusi apa? Jadi memang Etawalin ini merupakan susu kambing Etawa herbal yang sebetulnya bisa membantu untuk melihara kesehatan sendi. Nah, dari sini sebetulnya kandungan-kandungan apa? Kalau dari tadi cerita dokter bilang kalau sebetulnya kita harus menjaga sebelumnya ya. Betul. Karena itu benar. Jadi ini memang karena itu susu Etawalin ini sebetulnya sangat baik digunakan sebelum dan sesudah lari. Oh gitu. Yes. Kenapa sebelumnya? Karena sebenarnya kita menjaga untuk sendi-sendinya itu tetap terjaga. Jadi ready untuk lari nih. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah setelahnya. Kenapa? Karena benar-benar dokter pelari juga nggak dok?
Dulu ya. Nah, lari itu setelah lari itu kayak sendinya mau copot semuanya. Capek banget. Capek banget. Iya, capek banget. Nah, itu dari situ, Etawalin akan membantu memulihkan supaya sendi-sendi kita tuh kembali seperti semula, lebih ke arah seperti itu. Recovery ya berarti. Yes, recovery-nya juga sangat penting kita perhatikan. Jadi nggak cuma sebelumnya aja nih buat siap-siap, tapi setelahnya recovery-nya itu jauh lebih penting ya, Dok ya. Betul. Oke, jadi biar kita ngerasa juga lebih nyaman ya badannya gitu ya. Jadi butuh recovery itu menggunakan Etawalin ya. Betul. Kak Maya. Mungkin ada banyak juga yang belum tahu nih. Karena kemarin beberapa iklan kan mesti tanya gitu ya. Emang susu kambing emang berdampak sebegitu kuatnya gitu ya untuk sendi ini? Mungkin Kak Maya mungkin bisa berbagi juga. Iya, karena sebetulnya di sini kita adalah susu kambing herbal. Jadi selain susu kambing juga ditambah oleh beberapa bahan herbal yang mendukung. Antara lain ada jahe, temulawak, ada sereh, ada daun salam, bahkan ada yang terakhir kayu manis. Nah, sedangkan jahe sendiri, mungkin dokter nanti bisa tambahkan ya. Jahe kayak temulawak tuh fungsinya sebetulnya untuk antiinflamasi. Jadi untuk membantu meredakan rasa nyeri, otot yang lelah dan yang lainnya. Sedangkan kalau misalkan serai, kalau kita ngeliat sini bisa untuk meredakan nyeri otot, dan bahkan daun salam ini bisa, udah dikenal ya, orang tua aja suka merebus daun salam untuk asam urat ya. Betul. Nah, asam urat. Nah, yang terakhir memang kayu manis ini yang fungsinya bisa untuk anti rematik dan juga anti inflamasi. Jadi ada fungsi analgesik juga untuk meredakan rasa sakitnya. Nah, komponen itu tuh bayangin 5 hampir memiliki fungsi yang sama dijadikan satu, plus susu kambing Etawa yang bagus untuk tulang. Nah, itu akan menghasilkan, membantu untuk memelihara kesehatan sendi kita. Oke, jadi juga dijamin nggak perengus ya. Iya, karena kadang emang ini ya enak ya minum susu kambing kan nanti bau gitu kesannya ya. Iya. Karena ada campuran herbal itu tadi ya, 5 kandungan herbal tadi. Betul. Yang akan menjamin nggak bakalan perengus seperti iklannya tadi. Sudah gitu. Ada teknologinya juga yang akhirnya menghilangkan bau itu. Jadi memang kalau dicoba tuh nggak ada sama sekali bau perengus dan yang lainnya. Oke, kita ke beberapa pertanyaan ya, nyicil ya, karena sudah ada beberapa nih di Instagram juga, nggak apa-apa ya Kak Maya dan juga Dokter Adit ya. Boleh. Oke, ini jauh-jauh ternyata. Dari Ibu Titi di Boyolali, Jawa Tengah nih. Olahraga apa aja ya Dok untuk bisa cegah nyeri sendi, untuk menangani cedera? Apa betul nih peregangan dan makan pisang sebelum olahraga? Ya ada ya beberapa kayak gitu ya. Dan mitos apa fakta nih kalau empon-empon bisa bantu kuatkan sendi otot nih? Silahkan, banyak pertanyaannya Dok ya. Ya tentunya kalau misalnya kita ngebahas tentang bagaimana cara mencegah ya. Kalau untuk cara mencegah tentunya kita perhatikan dulu sebenarnya postur tubuh kita. Apakah tubuh kita ini dia kuat untuk menahan beban yang kita berikan kayak gitu. Karena kita harus tahu ketika kita obesitas atau mungkin kita berlebihan juga berat badannya, itu akan memberikan beban lebih juga buat tubuh kita. Jadi makanya kalau misalnya orang obesitas itu nggak dibolehin untuk lompat atau lari yang terlalu kencang, karena itu akan memberikan beban tersendiri untuk sendinya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita untuk mencegah, olahraganya sebenarnya macam-macam, mulai dari jalan dulu, jalan pagi mungkin kayak gitu, atau mungkin jogging-jogging ringan dulu. Itu untuk mempersiapkan tubuh kita biar adaptasi nih dengan olahraga yang seperti itu. Dan tentunya juga berenang ataupun bersepeda itu juga bantu untuk menguatkan otot, tulang dan sendinya juga gitu. Tapi kalau misalnya udah terlanjur nih, udah sakit kayak gitu, ya tentunya juga kita harus istirahatkan juga, nggak boleh dibiarin. Jadi nggak boleh, kebanyakan kan orang kayak udahlah ini masih nyeri dikit doang, bisa kok aku lari kayak gitu. Jadi nggak maulah dibilangin payah, nggak mau dibilangin nggak mau dibilangin alah dikit gitu-gitu doang, cemen, ringkih kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya harus kita mewajarkan kepada tubuh kita bahwa wajar kok sakit kayak gitu. Berarti itu adalah warning buat tubuh kita. Jadi kita harus perhatikan, harus periksa ke dokter juga kayak gitu. Dan tentunya juga harus diistirahatkan, nggak boleh dipaksain kayak gitu. Terus juga untuk terkait pisang tadi, tentunya kalau pisang itu dia bisa menjadi sumber energi utama ya buat kita ya, karena dia punya karbohidrat yang simple, yang tinggi juga. Ketika kita mau olahraga, dia memberikan energi yang banyak dan cukup besar kayak gitu. Dan untuk kesehatan
kesehatan tulang dan sendi, tentunya juga dia punya beberapa multivitamin ya, dan juga mineral juga yang pasti akan membantu untuk menunjang hal tersebut. Sedangkan kalau untuk empon-empon tadi itu kan sebenarnya isinya macam-macam ya. Dan tentunya juga ya kayak tadi yang disampaikan oleh Kak Maya tadi, yang dimana beberapa kandungan dari herbal itu sebenarnya juga dia bisa secara alamiah untuk membantu tubuh kita untuk mencegah inflamasi, terus anti nyeri juga kayak gitu, dan tentunya juga sebenarnya dia bisa membantu untuk memaksimalkan proses regenerasi dari otot ataupun tulang dan juga memaksimalkan metabolisme kita gitu. Oke, itu tadi untuk Dokter Adit nih. Ini ada untuk Kak Maya juga nih. Ciri khas etawalin yang asli itu seperti apa? Karena mungkin di luar sana ada banyak susu kambing gitu ya Kak Maya ya. Nah, terus apakah etawalin ini bikin ketergantungan jika konsumsi berlebihan? Monggo Kak Maya. Ini ciri khasnya lebih ke arah ke kemasan atau asli palsunya nih ya? Asli palsunya dulu deh. Asli palsunya dulu. Oke. Berarti memang ini udah banyak yang menanyakan juga mengenai etawalin ini. Jadi mengenai asli atau palsunya. Akhirnya dari kami untuk menjaga hal tersebut adalah kalau misalkan dilihat ada logo hologram. Jadi di semua kemasan kami itu ada logo hologram yang kalau misalkan kita lihat untuk melihat keasliannya adalah itu bisa digosok. Kalau digosok itu akan keluar barcode. Nah, barcode-nya ini nanti akan bisa di-scan. Yang ini bukan ya? Mana ya hologram ya? Sebelah mana nih? Yang ini atau bukan Kak? Untuk barcode-nya. Oh, barcode ini ya? Oke, nah ini itu ya? nanti akan Ini ya? bisa di-scan. Stiker hologramnya di depan. Nah, di depan yang ini nih. Oke, oh iya Nah, karena itu. aku cari kok nggak ada ini. Yang Di itu situ ya. Oke, Nah, itu aku jadi pengen kasih tahu gitu di sini. Nah, itu hologram itu bisa digosok. Nanti akan keluar barcode. Nah, barcode itu kalau di-scan akan terlihat verified atau tidak. Kalau tidak terverified berarti itu tidak asli. Kenapa? Karena kita hanya mengeluarkan satu nomor untuk satu produk. Jadi itu akan jelasin kalau misalkan kalau itu udah dipakai orang lain cuma di copy, itu nanti tidak akan bisa digunakan. Kalau ada handphone yang tidak bisa melakukan scan barcode, itu bisa dilakukan langsung di website kami. Jadi lebih ke arah seperti itu untuk kita memastikan itu asli atau tidak. Karena sudah mulai banyak nih orang-orang yang meniru etawalin segala macam. Makanya jangan percaya dengan harga yang murah terkadang. Karena kita juga harus melihat keaslian dari produk itu. Takutnya malah dianggap tidak bermanfaat juga ya hasilnya, dan yang lainnya tidak maksimal. Tadi yang kedua berarti apa pertanyaannya? Bikin ketergantungan nggak sih kalau konsumsi berlebihan gitu? Enggak, kalau itu jelas tidak, definitely tidak. Kenapa? Karena ini merupakan herbal, natural dan alami. Jadi ini merupakan minuman yang sebetulnya baik untuk dikonsumsi setiap hari. Malah kita anjurkan karena ini bersifat alami, tidak ada bahan pengawet dan yang lainnya, dipakai untuk dalam jangka waktu yang panjang itu sangat bagus. Jadi bisa dibilang aman karena sifatnya natural. Karena benar-benar ini dari susu kambing plus herbal yang tadi sudah disebutkan. Siap, sudah menjawab ya untuk Ibu Titi yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Jadi ini bergabung via live streaming kita nih di starjogja.com. Terus dia ada di hariajogja.com dan juga di jogjastreamers.com. Thank you ya. Dan untuk beberapa penanya yang belum saya sampaikan pertanyaannya, di keep dulu gitu ya, karena kita jeda dulu ya Kak Maya dan juga Dokter Adit. Setelah ini kita akan bahas lagi tentang susu etawalin, kemudian juga kesehatan yang lainnya terkait dengan kesehatan sendi. Oke. Star Lovers, Anda masih bersama kami di Herbal Talk bersama dengan Etawalin ya. Masih bersama Dokter Adit dan juga Kak Maya sini dari Etawalin tentu aja. Dan terima kasih yang sudah bergabung di WA maupun di Instagram kita gitu ya, SR Jogja FM. Tapi kita keep dulu karena kita akan bahas lagi selanjutnya gitu ya. Karena tadi sudah dibahas juga oleh Dokter Adit gitu ya, terkait pentingnya investasi kesehatan sendi di usia muda gitu, supaya tetap bagus, tetap elastis gitu ya Dok ya, tetap kita biar bisa dinamis gitu ya. Dan kalau seseorang udah mengalami cedera nih Dok, apalagi cedera ringan ya, ini yang sering kita jumpai ya. Misalnya kita duduk itu bisa cedera juga ya Dok ya, melakukan yang monoton gitu, duduk di situ aja, atau mungkin kita jalan kaki juga bisa cedera ya Dok ya. Nah ini cedera ringan yang sering kita jumpai di usia muda ini apakah bisa berdampak jangka panjang nantinya ketika sampai kita tua nih Dok? Oke. Ya sebenarnya kalau misalnya kita ngebahas tentang cedera ringan ya, tentunya cedera ringan itu pasti sebenarnya akan membuat ketidaknyamanan juga buat kita. Dan cenderung ketika kita menyepelekan, ya
kita ingat ya peribahasa sedikit demi sedikit sebenarnya lama-lama jadi bukit gitu kan. Nah, sebenarnya bukan cuma harta aja yang bisa kayak gitu ya. Penyakit tuh juga bisa tuh kayak gitu. Jadi jangan nabung penyakit. Iya, benar. Nah, contohnya adalah radang sendi ini juga. Nah, ketika kita mungkin merasakan hal-hal yang nyeri ringan kayak gitu dan kita sepelekan, tapi kita masih gunakan untuk aktivitas atau lagi untuk menggunakan aktivitas yang berat kayak gitu, pasti nanti lama-kelamaan juga akan membuat kerusakan juga di situ. Nah, tentunya juga sendi ataupun tulang atau otot itu kan sebenarnya punya kapasitasnya sendiri ya. Jadi ketika dia dibiarin dan tidak dilakukan pemeriksaan lebih detail ke dokter atau tidak diistirahatkan, maka dia juga bisa jadi rusak dan tentunya juga bisa mungkin menyebabkan ototnya makin lama jadi sobek atau sendinya makin lama makin habis kayak gitu karena dia tergesek oleh tulang terus kayak gitu. Terus juga tulangnya juga lama-lama juga jadi keropos, itu juga bisa terjadi. Jadi kalau misalnya mengalami hal-hal yang ringan kayak gitu, tetap harus dicoba untuk periksakan kayak gitu. Nggak boleh menormalisasi ya yang namanya kayak ini masih ringan kok, nggak apa-apa kayak gitu, udahlah besok aja, nggak usah lemah kayak gitu. Jadi stop menormalisasi hal-hal yang kayak gitu, coba lakukan pemeriksaan dan tentunya juga coba untuk lengkapi kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Mungkin ketika belum mengalami hal-hal yang kayak gitu, ya kita cukupin mungkin dari kebutuhan vitaminnya, mungkin vitamin D-nya atau mungkin susu lewat kalsium lewat susunya juga. Terus juga tentunya juga dari konsumsi makanan kita sehari-hari juga. Karena kalau misalnya udah sakit ya otomatis kita harus obatin kayak gitu. Oke. Seringan apapun harus pastikan itu ya. Betul. Mendapatkan penanganan lebih awal gitu. Betul. Dibandingkan nunggu nanti misalnya tiba-tiba bengkak lah, radangnya tambah gitu, melebar kemana-mana gitu ya dokter ya. Oke. Nah kalau postur tubuh sendiri, apalagi nih kita anak-anak kantoran misalnya yang 8 jam kayaknya natap layar aja gitu ya dokter ya, dan kadang-kadang juga bungkuk ya karena kebiasaan nih kita ngeliat gadget kayak gitu. Nah ini gimana ya supaya kita bisa mencegah dari yang namanya nyeri sendi kayak gitu ya dokter? Sebenarnya kalau kita bahas tentang postur itu kan ada dua macam ya. Postur itu ada postur statis atau ketika kita diam, kita sering membaca buku misalnya atau mainan HP dalam jangka panjang kayak gitu, itu adalah postur statis. Kita belajar, kita bekerja di kantor atau mungkin lagi siaran kayak gini sejam kita kayak gini terus. Nah itu kan juga termasuk postur statis yang dimana ketika kita diam dalam jangka waktu yang lama, mungkin kalau 1 jam kayak gini masih aman ya. Tapi ketika kita berjam-jam atau mungkin dalam jangka panjang, misalnya kerja 8 jam sehari kayak gitu, atau mungkin sekolah 5 jam sehari, tapi kita diam terus kayak gitu, otomatis kita tidak memberikan pergerakan kepada sendi, kita tidak memberikan perlakuan juga kepada otot-otot kita dan juga tulang kita. Nah itu akan membuat hal-hal mungkin hal-hal kecil mungkin di dalam tulang kita ataupun di sendi kita itu akan statis juga, diam di situ. Ketika diam, otomatis dia akan mengalami kekakuan kayak gitu. Nah, sebagaimana sebenarnya Tuhan sudah menciptakan tubuh kita ini sesempurna mungkin ya. Ya, jadi ketika kita tidak gunakan sebaik mungkin, maka dia juga akan ambil fungsinya juga kayak gitu. Jadi otomatis ketika kita tidak gunakan secara baik, ya udah dibiarin aja diam kayak gitu jadi kaku. Nah, otomatis itu yang bikin mungkin ototnya jadi tegang, jadi kram kayak gitu. Otomatis juga ketika besok mau digunain itu jadi susah kayak gitu. Sedangkan kalau untuk yang postur yang dinamis, ketika kita berolahraga atau mungkin aktivitas biasa, ya itu juga kadang juga bisa menyebabkan cedera juga, mungkin salah perlakuan, tidak ada stretching itu perlu banget. Tidak hanya untuk orang olahraga, bahkan kita yang bekerja aja, yang kita mau kayak gini aja, kita juga perlu perenggangan, kita perlu untuk ya mungkin sedikit-sedikit kayak gitu kita gerakin biar dia nggak kaku juga. Oke, jadi tetap bergerak gitu ya. Betul. Dengan aktivitas kita yang monoton kayak gitu aja terus, harus pastikan kita tetap bergerak, stretching ringan lah ya dokter. Betul. Ya, gitu ya supaya tetap menjaga kesehatan sendi kita. Nah ini pertanyaan yang banyak banget Star Lovers tanyakan gitu ya, keunggulannya dari susu kambing Etawalin ini sendiri dibandingkan susu lainnya dalam meredakan nyeri sendi, apalagi ya ini apa nih Kak Maya? Oke, jadi di sini sebetulnya Etawalin itu merupakan kalau kita lihat adalah satu-satunya yang bisa mengklaim di kemasan untuk bisa membantu meredakan nyeri sendi. Kenapa? Karena sebetulnya dari bahan kandungan yang ada di dalamnya. Kalau kita bandingkan dengan susu kambing Etawal lainnya, kadang tidak ada kandungan herbalnya. Nah, sedangkan yang membantu untuk meredakan nyeri itu adalah dibantu dengan herbal tersebut. Nah, kalau bisa dilihat kelebihan dibandingkan yang lain, hanya satu-satunya susu Etawa yang kandungan herbalnya sampai 5 macam yang tadi saya sebutin. Ada temulawak, ada sereh, kayu manis, ada daun salam,
ada juga jahe. Nah, ini yang sebetulnya membedakan kenapa sebetulnya orang bisa makin merasakan efeknya dan yang lainnya. Jangan percaya dengan harga ya. Kadang ini murah, ini yang lain, tapi lihat dulu kandungannya. Karena terkadang kalau kita ngelihat di susu Etawalin tuh kandungan awalnya ya memang paling banyak susu kambing dan herbalnya. Tidak ada kandungan lain selain susu dan herbal tersebut. Cuma kalau kita lihat tempat lain tuh bisa tuh, makanya mulai lebih kritis melihat apa yang ada di kemasan. Lagi-lagi kritis ya Star Lovers ya, untuk bisa tahu perbandingannya ya, membedakan apa sih keunggulannya gitu ya, yang unggul dari Etawalin ini sendiri. Nah, susu ini bisa dikonsumsi mulai dari umur berapa sih Kak Maya? Amannya kalau susu kambing itu bisa di 2 tahun ke atas. 2 tahun juga bisa? Itu sudah aman. Kalau kenapa tidak bisa? Kenapa ini herbal tapi kok nggak bisa untuk anak di bawah 2 tahun? Nah, yang menjadi yang dicermati di sini adalah di bawah 2 tahun itu pencernaan dari balita itu belum sempurna ya dok. Jadi belum tentu dia bisa mengolah protein-protein yang berasal dari hewani. Karena dalam hal ini adalah susu kambing. Nah, itu makanya disarankan untuk di atas 2 tahun bisa dikonsumsi gitu. Jadi aman untuk Star Lovers nih, anak-anak Gen Z mungkin ya yang udah ngerasa aku jompo nih. Remaja jompo bisa konsumsi susu Etawalin begitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang masih belum Widya sampaikan ya sekarang, mumpung masih ada waktu nih, takutnya nanti nggak kesampaian gitu ya. Dari Bapak Afif yang ada di Demak, Jawa Tengah. Terima kasih Pak Afif. Dok, aktivitas kerja 8 jam sehari itu bikin leher kerasa kram. Nah, ini sering banget kita alami gitu ya. Nah, ini olahraga kretek-kretek mungkin kayak gini kali ya. Ini apakah bahaya atau enggak ya? Gitu. Kemudian kebiasaan sering ngopi apakah bikin osteoporosis? Nah, ini valid atau enggak ya, dokter ya? Gitu. Ketika ini ya bekerja dalam jangka waktu yang panjang ya, kadang kita mungkin sering pegel-pegel, sering kram kayak gitu, dan tentunya juga biasanya kita butuh sesuatu hal yang simple yang bikin itu langsung cepat hilang kayak gitu. Ya makanya mungkin beberapa orang langsung pengennya ya udah diregangin kayak gitu, kertek-kertek kayak gitu biar cepat ngerasa lega kayak gitu. Padahal sesuatu yang yang bisa kita bilang ini simple atau mungkin ini instan kayak gitu, kadang ya memang memberikan manfaat sementara, tapi ya dampak besarnya juga sebenarnya ada juga kayak gitu. Ya ketika yang kertek-kertek kayak gitu mungkin nanti di awal nyaman kayak gitu, tapi nanti ketika dia over untuk nariknya itu juga bisa bikin ototnya juga makin ketarik juga tentunya kayak gitu. Tapi untuk sendi sendiri sebenarnya sampai saat ini juga belum ada ya penelitiannya apakah berpengaruh besar untuk sendi atau tidak kayak gitu. Terus juga untuk kopi sendiri, jika dikonsumsi sebenarnya masih mitos ya. Jadi kopi itu sendiri sebenarnya manfaatnya banyak ya, terutama untuk jantung dan juga untuk daya fokus kita juga kayak gitu. Tapi ketika kita konsumsinya kopi hitam aja kayak gitu, jadi bukan dengan tambahin gula, tambahin susu, tanpa gula nih, creamer itu. Iya, jadi ketika kopinya ini masih yang ya kita bilang kopinya ini asli lah kayak gitu, kopi hitam aja itu yang akan memberikan manfaat yang sangat banyak sebenarnya kayak gitu. Dan bahkan orang yang hipertensi dan lain-lain kayak gitu pun masih boleh konsumsi kopi, tapi memang kopinya masih yang kopi hitam kayak gitu. Tapi kalau untuk kopi yang udah ditambahin gula lah, ditambahin susu dan lain-lain kayak gitu, itu yang justru kadang ya mungkin entah kandungan lemaknya yang tinggi atau mungkin kandungan gulanya yang tinggi, itu yang justru kadang memberikan dampak ya investasi buruk juga gitu buat tubuh kita gitu. Siap. Ini selanjutnya pertanyaan untuk Kak Maya nih. Saya minum Etawalin setiap hari, tapi saya bikin puding nih dan campur dengan makanan lain. Nah, ini kira-kira nanti apakah zat di Etawalin ini tetap efektif ya? Atau sebaiknya minumnya nggak boleh dicampur-campur nih? Udah konsumsi pakai air hangat sudah gitu. Apakah boleh dicampur dengan puding dan sebagainya nih, Kak Maya, monggo? Boleh. Bahkan kita nih lagi ada eksperimen nih di Diengkeran, akan ada Etawalin dicampur sama kopi dan yang lainnya. Jadi digabungkan dengan makanan-makanan daerahnya. Jadi biar untuk menambah rasa dan yang lainnya. Jadi tidak masalah untuk ditambahkan di menu-menu lainnya. Kemudian nih Etawalin apakah aman dikonsumsi untuk ibu hamil nih? Nah, kalau ibu hamil tidak bisa. Karena kenapa?
karena itu mengandung susu etawa dan herbal. Nah, herbalnya ini yang ditakutkan bisa untuk kesehatan janinnya ya, karena tidak semua kayak misalkan temulawak segala macam kan memang fungsinya bisa meluruhkan dan yang lainnya, apalagi di saat janinnya belum kuat. Jadi memang tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Jadi cuma dilarang hanya untuk ibu hamil, nggak boleh sama anak di bawah 2 tahun, itu aja. Sisanya bebas. Ibu menyusui berarti boleh ya? Ya, boleh. Siap. Ini apakah etawalin bisa bantu nyeri sendi, termasuk misalnya aman bagi penderita asma karena ini susu etawa gitu. Nah, ini bagaimana nih? Penderita asma apakah bisa nih konsumsi susu etawa? Biar clear nih Kak Maya. Biar clear ya. Kalau dari saya sebetulnya aman, Dok. Kalau dari dokter, dari sisi medis bagaimana, Dok? Aman sih, tergantung dari sebenarnya kalau untuk asma ataupun alergi kayak gitu kan dia hipersensitif ya sebenarnya tubuhnya ya. Ketika dia terlalu sensitif kayak gitu, sebenarnya sih nggak ada pakemnya ya buat orang ini dia akan lebih sensitif dengan ini atau yang kayak gimana kayak gitu. Tapi ketika dia udah menemukan dia tidak bisa untuk mengkonsumsi ini, ya maka tidak boleh dilanjutkan kayak gitu. Tapi ketika dia mengkonsumsi itu tapi masih aman, ya it's okay kayak gitu dilakukan. Siap. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Ati di Klaten ya. Kenapa ya Dok nyeri sendi di usia 40-an tuh sering sekali gitu ya, apalagi kalau patah tulang nih kasusnya, itu sulit sembuh. Nah, biasanya nih kepijat nih dokter. Nah, ini sebenarnya bahaya atau enggak gitu? Iya. Yang perlu kita pahamin sebenarnya adalah ketika di usia 30 tahun 30 tahun ya, bukan 40 tahun ya. Dari 30 tahun aja sebenarnya tubuh itu udah mulai mengalami degeneratif atau udah mulai mengalami penuaan, aging. Jadi penuaan di usia 30 tahun itu dia sudah mengalami penurunan dari fungsi tubuhnya sendiri, baik dari metabolismenya, kerja organnya dan lain-lain kayak gitu. Apalagi ketika kita sekarang terpapar oleh mungkin zat-zat lain kayak gitu atau polusi dan lain-lain, itu akan mempercepat proses penuaan tersebut kayak gitu. Dan penuaan ini bukan hanya kita lihat saja dari kulit ya, jadi bukan kelihatan keriput doang kayak gitu, tapi mungkin dari kerja, dari mungkin kita makan biasanya yang segini aja kita nggak bikin gendut kayak gitu, itu jadi bikin gendut misalnya kayak gitu karena metabolismenya turun. Mungkin kita konsumsi kayak gini kok aman ya dulu buat tulang atau ini, tapi karena metabolismenya turun juga kok jadi nggak berefek kayak gitu ya, itu juga bisa. Jadi mungkin dari proses penyembuhan tubuhnya juga mengalami penurunan, proses pembentukan tulangnya juga mengalami penurunan. Ketika itu tidak kita biasakan dari muda untuk membiasakan dia berlatih atau mungkin diberikan nutrisi yang baik, maka pada usia mulai 30 tahun itu akan menjadi bumerang juga buat kita, jadi hal yang buruk kayak gitu. Jadi makanya usia 40 tahun, usia 60 tahun ketika luka itu ataupun patah tulang itu susah dibanding orang yang masih 6 tahun ataupun masih remaja kayak gitu ya, karena metabolismenya udah melambat gitu. Jadi siap-siap nih Star Lovers yang udah 30 tahun. Betul. Banyak vitamin ya. Aduh, saya jadi was-was juga ini. Ya. Terima kasih Dokter Adi dan juga Kak Maya. Kita harus jeda dulu lagi gitu ya, karena masih banyak juga beberapa pertanyaan, dan di segmen berikutnya nanti Widi juga akan sampaikan nanti siapa yang berhak mendapatkan 3 merchandise eksklusif dari Etawalin ya. Setelah jeda berikut kita akan segera kembali. Kita kembali lagi Star Lovers di Herbal Talks bersama dengan Etawalin ya, dan masih bersama Dokter Adit, juga ada Kak Maya di sini. Star Lovers, tadi kita udah tahu nih mengenai beberapa cedera yang timbul gitu ya, dan ini mengakibatkan gangguan pada aktivitas kita sehari-hari ya, Dokter dan juga Kak Maya. Nah, termasuk juga ada beberapa mitos yang biasanya kita tahu gitu ya, beredar di masyarakat nih, termasuk juga masalah gini nih Dok nih. Kedengeran nggak? Nah, itu cracking jari ini seru banget sebenarnya ya. Nah, ini apakah juga bisa menyebabkan radang sendi nih? Sebenarnya kalau untuk cracking sendiri, kita kan ada bantalan ya sebenarnya di sendi ya, dan itu menghasilkan gelembung-gelembung sebenarnya ketika kita cracking kayak gitu. Tapi ketika cracking sebenarnya dia tidak akan membuat sendinya bermasalah, karena ketika gelembungnya dipecah dia justru akan membuat pelumas sebenarnya untuk si sendi ini. Dan dari beberapa penelitian sebenarnya memang dia ini tidak akan berpengaruh ke kesehatan sendi. Tapi ketika kita lakukan berlebihan dan terlalu sering, karena kan ada ya orang yang misalnya dia cracking kayak gini kok nggak bunyi kayak gitu, kalau nggak bunyi nggak mantep kayak gitu ya, nggak bunyi dipaksa terus kayak gitu ya, otomatis itu akan melukai ataupun membuat otot atau tulangnya yang ada di sekitar situ tuh jadi sobek atau mungkin jadi cedera kayak gitu ya. Sebenarnya kalau untuk cracking yang minim kayak gitu masih nggak apa-apa kayak gitu, tapi ketika dia dilakukan berlebihan
maka dia akan menyebabkan tendon yang di situ, otot yang menyatu dengan tulang itu juga bisa sobek gitu. Oke, jadi ini seberapa sering ya melakukan cracking ini ya? Yes. Mungkin kalau pas lagi bingung ngapain gitu cracking. Tapi jangan terlalu sering gitu ya Star Lovers ya gitu. Oke. Terus juga ada ini nih mitos atau fakta juga, katanya kalau terlalu banyak mengkonsumsi vitamin D. Sekarang nih lagi banyak tuh di konten-konten ya vitamin D konsumsi itu ya. Tapi kadang kita nggak tahu bahwa takaran yang pas itu vitamin D sekian gitu. Nah kalau kita terlalu banyak konsumsi vitamin D dan juga kalsium tentu aja itu apakah juga bisa mengganggu kesehatan sendi? Oke. Sebenarnya dia masih mitos juga ya. Jadi ketika kita konsumsinya berlebihan, sebenarnya tubuh kita itu punya regulasi sendiri untuk membuang hal-hal yang berlebihan di tubuh kita, kayak gitu. Jadi ketika kita konsumsi vitamin D dan kalsiumnya ini banyak, melebihi dari kebutuhan kita sehari-hari, ya maka akan dibuang sebenarnya kayak gitu. Tapi ketika regulasi itu dia tidak ada, atau mungkin kita ada mungkin penyakit tertentu yang bikin itu jadi tidak bisa terbuang dengan baik, maka bisa kita sebut sebagai hiperkalsemia. Hiperkalsemia atau kelebihan kalsium nih dalam darah. Nah, ketika dalam darahnya ini kalsiumnya ini berlebihan, maka sebenarnya dia komponen-komponen yang untuk pembentukan dari sendi ataupun tulang kayak gitu yang dia berfokus di tulang, jadinya dia keserap nih, ketarik ke darah. Nah, ketika ketarik ke darah, otomatis tulang sama sendi ini tidak bisa beregenerasi dengan baik, maka dia bisa menyebabkan radang sendi juga kayak gitu, ataupun kerusakan pada tulang. Tapi itu pada beberapa orang yang mungkin mengalami gangguan pada regulasi itu tadi. Tapi kalau misal pada orang normal sih pasti dia akan kebuang dengan baik kayak gitu. Kalau misal dia tidak dibutuhkan. Jadi sebenarnya luar biasa ya tubuh kita ini ya. Betul. Luar biasa Tuhan sangat menciptakan sempurna sempurna sebenarnya. dibuang. Iya sebenarnya ya. Betul. Ini mewakili untuk teman-teman yang di Instagram ya, dokter juga Kak Maya, ada pertanyaan saya harus bacakan ya. @ano1482 mau tanya, saya usia udah 30-an. Sering lari pagi nih, tapi setelah lari kadang sendi kerasa agak nyeri. Nah, apakah ini salah satu gangguan sendi dan bisa diatasi dengan Etawalin nggak nih? Dan Etawalin sendiri aman nggak untuk penderita asam lambung? Gitu. Oke. Siapa dulu nih? Aku dulu nih. Ke dokter dulu. Kalau untuk usia 30 tahun, tadi kan kita udah sepakat ya kalau misalnya usia 30 tahun tuh udah mengalami penuaan ya. Jadi ada beberapa mungkin regulasi pada tubuh kita yang mungkin metabolismenya menurun kayak gitu. Termasuk salah satunya sendi juga. Nah, sebenarnya sendi ketika kita lari ya kita kan nggak tahu ya tadi ya olahraganya apakah seberapa sering dan seberapa jauh atau seberapa berat kayak gitu, dan tubuhnya pun juga seberapa besar dia. Jadi tulangnya ini harus menopang, sendinya harus menopang tubuhnya kayak gitu. Jadi ketika udah mulai sering nyeri atau sering gak bisa buat gerak kayak gitu ketika habis lari, ya otomatis itu udah kita sebut sebagai gangguan sendi. Dan ketika sudah mulai nyeri aja kita sebut sebagai radang sendi kayak gitu. Dan tentunya ini juga perlu penolongan lebih lanjut juga kayak gitu, nggak boleh didiamin kayak gitu, dan ya tentunya juga harus diperiksakan ke dokter. Tapi kalau misalnya butuh alternatif, tentunya nanti bisa lebih tanya lebih jauh juga nih sama Kak Maya kayak gitu ya. Oke, gitu. Kak Maya silahkan nih tanggapin tadi Kak. Oke, dari sisi untuk lari ya, dari lari itu memang sangat membantu karena sebetulnya edukasi kita adalah Etawalin itu baik digunakan untuk sebelum dan sesudah. Kenapa sebelum? Yaitu menjaga untuk sendi itu siap ketika dibawa lari. Sesudah itu setelah recovery. Itu sangat bagus untuk recovery. Tadi kan dibilang jarum lari ya, istilahnya jarum kali ya. Saya juga senang latihan lari. Itu emang pegel-pegel. Mungkin juga itu karena faktor emang kita yang mungkin sudah lama. Kadang kan kita seminggu sekali baru bisa lari. Bukan yang rutin tiap hari, itu emang berasa pegelnya. Nah karena itu biasanya saya tuh kalau udah pas mau event lari nih kayak gini kan ikut lari ya. Nah itu udah mulai latihan kan, udah mulai biasanya nggak latihan, latihan lagi, akhirnya pegel-pegel. Nah itulah sebetulnya fungsinya kadang Etawalin itu berperan gitu. Jadi ya rutin tiap hari untuk kita minum Etawalin itu memang sangat bagus untuk persiapan kita ketika lari pada hari H-nya. Nah baru setelahnya kita recovery. Jadi memang efektif. Oleh karena itu memang saat ini Etawalin tuh rajin mengedukasi konsumen, karena kita tahu nih konsumen lagi sedang lari di minggu yang sama aja bisa ada beberapa run event loh. Ya kan, makanya bahaya kalau kata dokter, benar bahaya jika kita memaksakan. Nah, oleh karena itu kalau kita nggak jaga sendinya itu akan sangat berbahaya. Karena itu akhirnya sekarang kita edukasi di event-event lari. Salah satunya di Dieng Run ini, nanti berikutnya kita akan di Borobudur Marathon, nanti akan berikutnya di Semarang Run dan yang lainnya. Jadi memang efektif sih untuk bisa membantu mengatasi masalah nyeri sendi. Karena yang kita pahami ternyata nyeri sendi itu nggak cuma di orang tua.
Betul. 40 tahun ke atas tuh enggak. 40 tahun ke atas kayaknya wajar ya. Ketika sering nyeri sendi itu emang kayak punya penyakit bawaan gitu ya. Kayaknya sering gitu. Cuma ternyata di anak muda pun untuk orang-orang yang memiliki aktivitas sport yang tinggi itu ternyata bisa terjadi gitu. Nah, itulah fungsinya kita edukasi. Oke, tetap harus dijaga nih sendi kamu gitu. Masalah untuk aman, lambung sejauh ini aman karena ini 100% kan natural juga ya. Dan memang malah kita anjurkan untuk mengkonsumsinya rutin setiap hari untuk bisa menjaga kesehatan. Lebih ke arah seperti itu. Yes. Jadi besok di tanggal 13 Oktober ini akan ada di Dieng Run ya, Kamaya ya 2024. Di sana juga nanti akan ada booth Etawalin. Jadi kalau ada Star Lovers mungkin yang pengen tanya-tanya gitu ya tentang kesehatan sendinya atau mungkin tentang produknya Etawalin sendiri, bisa langsung datang aja. Betul. Komplit di sana. Komplit di sana nih Star Lovers ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Ada Pak Duta di Sleman nih. Kalau Etawalin sendiri ini udah ada berapa varian rasa? Bisa beli di mana nih kalau di Jogja? Saya mau coba nih. Nah, kalau misalkan Etawalin saat ini memang hanya ada satu. Jadi memang susu kambing Etawa dengan herbal. Jadi 5 herbal tersebut. Ada satu cuma kemasannya ada 2. Satu di kemasan 200 gram. Nah, sedangkan yang satunya di kemasan saset yang sebetulnya bisa dibawa kemana-mana. Kalau kita lagi pengen lari segala macam kan ribet ya bawa yang 200 gram itu kan. Iya, tahu kita aja sediakan. Gitu ya, paham banget ya. Iya, kita sediakan yang saset untuk praktisnya. Nah, bisa ditemukan di mana aja banyak Pak. Sekarang ini kita udah ada di offline maupun di online. Kalau di offline itu bisa kita masuk ke K24, Kimia Farma. Mungkin kalau yang untuk apotek biasanya tuh ada Prima Medica, Prima Salaman, Sari Farma, Anuga Frama dan rata-rata sudah ada sih kita Pak. Jadi bisa dicari. Cuma kalau kita mau online ada juga kita di Tokopedia, Shopee dan juga Lazada. Etawalin official ya, bisa dicari. Yang official ya. Karena sepertinya di medsos atau di online tuh banyak yang menjual juga tapi bukan official nih. Betul. Jadi harus berhati-hati gitu ya Kamaya ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih terakhir ya. Ibu Murtina di Kedisoka nih, apakah susu Etawalin bisa dikonsumsi untuk usia di atas 60 tahun? Saya punya riwayat kolesterol tinggi nih. Gimana nih? Itu emang sebetulnya ini banyaknya digunakan di 40 tahun ke atas. Terus terang 40 tahun ke atas. Jadi kalau kita ngelihat setiap kali orang tahu saya kerja di sini ataupun itu Etawalin, pasti dia sudah beli buat mamahnya. Jadi itu memang ini jadi ternyata rutin yang memang dikonsumsi oleh ibu-ibu memang di atas 40 tahun karena gejala ini pun sangat lumrah ya Dok ya, banyak banget ya untuk terjadi di atas 40 tahun ke atas. Jadi apalagi 60 tahun masih aman sejauh ini sih. Nah Kak, waktu yang tepat untuk konsumsi Etawalin ini untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal nih kapan? Apakah pagi hari atau sebelum tidur konsumsi nih? Gimana Kak Maya? Kalau secara anjuran itu untuk dewasa bisa diminum sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Sedangkan kalau anak-anak itu cukup sehari 2 kali. Sedangkan kalau untuk aktivitas seperti kayak running, sport dan yang lainnya lebih baik sebelumnya kita sudah rutin meminumnya. Setelahnya juga rutin meminumnya. Nah, untuk kondisi yang ada sakit tertentu ya yang ada di dalamnya, itu juga bisa dikonsumsi lebih dari itu. Jadi kalau di sini kita lihat bisa sekitar 3 kali untuk bisa maintain di dewasa, sehari 3 kali. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya nih, terakhir lagi ya, terakhir bulu karena banyak nih lama-lamanya. Dari Mas Bayu Ardi gitu ya. Dokter mau tanya nih, saya penderita LBP. Lumbal nomor 4 dan 5-nya bermasalah nih, tapi sekarang udah membaik. Nah, apakah dengan mengkonsumsi susu Etawalin ini bisa bermanfaat untuk proses pemulihan dan menjaga tubuh supaya lebih baik dari penyakit tadi yang saya sudah alami gitu ya? Oke, monggo silahkan. Oke, kalau untuk gejala dari punggung ya sebenarnya ya, low itu back kan pain ya, low back pain, nih. betul ya. Untuk punggung, untuk low back pain sendiri kan tentunya juga ada terjadi ya peradangan ya pada otot sebenarnya kayak gitu. Jadi bukan tulangnya. Kalau misalnya pada lumbal 4 dan 5 kayak gitu berarti kan memang dia karena adanya
peradangan pada ininya ya, tulang punggungnya, dan itu biasanya bukan LBP lagi, tapi udah kayak saraf kejepit sebenarnya. Jadi akan berbeda kayak gitu. Jadi perlu dipastikan apakah dia beneran LBP atau saraf kejepit kayak gitu. Dan kalau misalnya memang sudah sembuh, berarti memang kemungkinannya ya hanya LBP aja kayak gitu, yang emang peradangannya pada otot aja. Kalau misal peradangan pada otot, ya tentunya juga kita perlu ya muscle relaksan kayak gitu, ataupun obat-obatan yang mungkin bisa meredakan nyeri dan juga untuk merelaksasi tubuh kayak gitu. Terus kalau untuk sendi ya mungkin juga pada tulang kayak gitu juga harus dikonsultasikan kepada dokter apakah perlu pembedahan atau tidak, karena itu kan sudah tingkat lanjut sebenarnya, udah bukan obat-obatan lagi yang bisa membantu kayak gitu. Dan tentunya kalau misalnya mungkin untuk konsumsi Etawalin ini sendiri nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya sebenarnya sama Kak Maya kayak gitu, dan karena tadi juga fungsinya juga untuk antiinflamasi, pastinya juga bisa membantu juga ya. Gimana kalau dari Kak Maya? Kalau dari Etawalin sebetulnya tetap saja kalau untuk memelihara kesehatan itu memang aman untuk digunakan jangka panjang, tidak ada pengawet dan yang lainnya. Tapi kalau misalkan untuk yang berhubungan dengan case-case tertentu yang seperti misalkan ada masalah, harus tetap konsultasi ke dokter. Betul. Harus, karena di kita kayak gini, itu kadang kondisi pasien itu kita nggak tahu. Kadang dia ada alergi ini, ada alergi itu dan yang lainnya. Tetap kita kembalikan ketika mereka memiliki case tertentu harus tetap dikonsultasikan ke dokter. Yes. Oke, siap gitu ya. Jadi apapun itu gejala yang dirasakan harus pastikan ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya. Betul. Untuk bisa lebih jelas gitu ya. Bahkan terkait dengan konsumsi ini juga gitu. Oke, siap. Terakhir nih sebagai closing statement gitu ya, karena tadi kita udah bahas banyak banget tentang kesehatan sendi, dan tentu aja Star Lovers kita ajak juga untuk bersama-sama gitu ya menjaga kesehatan kita. Ya yang masih muda harus dari sekarang. Kalau memang sudah sepuh ya dijaga gitu ya. Oke. Terakhir pesan dari dokter deh untuk generasi muda dalam menjaga kesehatan sendi. Nih bagaimana nih dokter? Oke, ya tentunya kesehatan ini suatu hal yang wajib ya untuk kita pertahankan, dan tentunya ini juga merupakan hak ya buat kita, karena kesehatan itu sudah diberikan oleh Tuhan ya, dan seharusnya kita untuk menjaga juga kayak gitu. Kesehatan itu bukan cuma buat orang-orang yang mau menjaga badannya aja, mau jadi model atau mau jadi binaraga kayak gitu, tapi kesehatan ini buat kita semua juga, baik seorang dokter, baik seorang ya announcer ataupun yang lainnya. Dan tentu ini juga merupakan suatu investasi ya buat kita semua. Maka ketika kita berinvestasi yang baik, ya yang baik juga akan kita dapatkan ketika hari tua nanti. Tapi ketika kita berinvestasi yang buruk, kita tidak memperhatikan nutrisi ataupun perlakuan terhadap tubuh kita, baik itu pun sendi ataupun yang lain, ya maka itu juga akan berdampak fatal juga nantinya. Jadi mulai dari sekarang perhatikan baik kesehatan tubuh, kesehatan sendi, dan tentunya juga perhatikan keluarga kita juga, karena itu merupakan hak buat kita semua juga. Seperti itu. Oke, Kak Maya mungkin melengkapi. Oke, halo Star Lover. Mungkin dari saya lebih ke arah, ayo mulai sekarang kita mulai aware untuk bisa mulai menjaga kesehatan dan terutama sendi dari usia sedini mungkin. Karena dari tadi kan 30 tahun merupakan udah mulai masa perubahannya ya dok ya. Nah oleh karena itu yuk kita udah mulai aware sehingga kita bisa tetap melakukan banyak aktivitas sampai di hari tuanya kita. Mungkin untuk Etawalin nggak bisa banyak cerita, cuma bisa follow IG kita di Etawalin Official juga untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kesehatan dari sendi itu sendiri. Oke, siap. Dan waktunya saya akan bacakan 3 pemenang yang beruntung gitu ya. Selamat di 2087 untuk Ibu Ratri, kemudian juga untuk Ibu Murtinah di Kadisoka, dan juga untuk Mas Bayu Ardi. Bisa mendapatkan nanti 3 merchandise menarik gitu ya dari Etawalin. Nanti untuk syarat dan ketentuannya yang penting bawa identitas ya, nanti akan kita japri. Oke, kita tunggu. Selamat sekali lagi di 2087 untuk Ibu Ratri, untuk Ibu Murtina di Kadisoka, dan juga untuk Kak Bayu Ardi. Kita tunggu nanti ya untuk pengambilan merchandise-nya. Oke, Kak Maya, Dokter Adit, thank you banget ya. Terima kasih. Sama-sama Kak. Ternyata waktunya kurang ya. Karena masih ada banyak pertanyaan juga di sini gitu ya. Nanti akan kita sampaikan juga ke tim deh kalau gitu ya. Untuk yang di Instagram nanti boleh dibantu untuk miminnya jawab ya pertanyaannya ya. Pasti. Pasti. Oke. Dengan ini kita pastinya semakin berpikir gitu ya untuk bisa memastikan kesehatan sendi kita ini oke, baik, supaya produktivitas kita juga tetap terjaga bahkan semakin meningkat gitu ya Star Lovers ya. Oke, saya Widya juga pamit, Dokter Adit pamit, Kak Maya juga pamit. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.